Mana betadi nih? Di dinding. Nah, merekam nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini kamera saya sudah mulai, maksudnya itu mau menghilangkan latar belakang tapi tidak bisa. Biar aja lah ya. Jadi kayak ada kunang-kunang. Nah, khusus video pembelajaran pada hari ini untuk kelas 1 TKR 2. Materi yang akan saya sampaikan adalah OMM, servis manual, dan partbook. Ini pernah sudah saya bawakan di radio RRI Pro 2, cuman kayaknya tidak maksimal, yang mendengar cuma sedikit. Terus kemarin ada beberapa alasan bahwa tidak ada sinyal, atau mungkin lupa, atau bagaimana. Malah yang dapat yang sudah lulus. Begitu nyetel radio RRI, suara Bu Nopi. Terus saya dikirimi videonya bahwa dia sedang mendengarkan suara saya dari radio. Oke. Nah, materi OMM dan servis manual ini amat sangat penting. Kenapa? Karena ini yang sangat membantu kita sebagai orang teknik otomotif, khususnya mekanik. Jadi kalau sepintas, kalau saya melihat OMM, servis manual, dan partbook ini semuanya hampir bersaudara. Khususnya kayak OMM dan servis manual ini saudara nih. Kalau partbook ini, kalau kita lihat aja partbook, berarti buku untuk yang kayak spare part gitu ya. Nah, kalau OMM kita lihat ya. Sebentar. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama, kalian bisa menjelaskan fungsi dari OMM dalam pemeliharaan kendaraan. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menjelaskan fungsi servis manual dalam pemeliharaan kendaraan. Selanjutnya dapat menjelaskan fungsi partbook dalam pemeliharaan kendaraan. Selain dapat menjelaskan, kalian juga diharapkan bisa menggunakan dulu OMM dan membacanya. Bagaimana begitu buku OMM diberikan, bagaimana caranya membaca. Membacanya bukan ini Budi, bukan. Pada buku OMM, servis manual, dan partbook itu ada bagian khusus, ciri khas dari OMM, service book, dan partbook. Dan masing-masing buku ini memang dia ada ciri-ciri tersendiri. Nah, jadi setelah Anda dapat menjelaskan ketiga ini, kalian dapat menggunakan buku OMM, service manual, dan partbook. Nah, sebelum jauh kita berbicara tentang OMM, service manual, dan partbook, kita harus mengetahui terlebih dahulu namanya literatur. Siapa yang tahu di sini literatur? Pernah dengar enggak? Literatur. Jadi kalau biasanya loh ya, kalau yang sudah pernah mendengar bahwa literatur itu ada hubungannya dengan buku-bukuan, Bu. Ya, buku-bukuan, buku. Oke, kita kupas ya. Jadi literatur ini, kalau kalian pernah baca buka buku apa ya? Kayak buku pelajaran lah, di bagian belakang situ ada daftar pustaka. Artinya buku itu dibuat, isinya itu bisa jadi mengambil isi dari buku itu sebagai referensi si pengarang untuk membuat buku tersebut. Nah, di bagian belakang tuh ada daftar pustaka. Kemudian nama lain dari daftar pustaka itu referensi. Referensi itu sebagai acuan kita mau melakukan sesuatu atau menulis buku. Nah, kemudian di sini tertulis ya, jika kamu bingung untuk mencari materi. Nah, jadi kalau kita mau menggambarkan literatur itu begini. Jika kamu kebingungan untuk mencari suatu materi, dari suatu ilmu pengetahuan,
maka kamu akan mencari referensi ke sumber lain. Jadi ada beberapa buku, kalian mau mencari informasi, misalnya bagaimana pertumbuhan apa lagi namanya, metamorfose dari berudu menjadi katak. Nah, misalnya di buku A ini sudah ada ini proses dari bertelur, tapi dia stop sampai di berudu. Nah, ini masih kurang nih, kapan jadi kodoknya, gitu kan? Nah, kapan jadi kodoknya? Buku ini kurang, berarti kita harus mencari literatur yang lain atau referensi lain atau buku yang lain untuk melengkapi informasi yang kita dapat di buku yang pertama tadi. Nah, gini, jadi proses tadi yang kita bicarakan bahwa kalau kita mencari suatu informasi di suatu buku gitu ya, mencari, ini kan dia bilang mencari materi dari suatu ilmu pengetahuan, maka Anda akan mencari referensi ke sumber lain. Referensi ke sumber lain itulah yang dinamakan literatur. Jadi referensi itu sebagai acuan lain selain buku yang kita punya, cari di lain. Nah, pencarian referensi itu kalau yang sekarang bisa dicari di buku-buku. Nah, buku-buku itu ada dalam bentuk digital. Kita mencari di internet ya. Jadi kita tidak perlu mencari jalan, cari bukunya di mana itu. Kalau di Malang dulu, zaman dulu tuh ada memang khusus pasar loak buku. Jadi mahasiswa tuh biasanya kalau sore-sore itu pergi berburu. Biasanya murah. Itu kalau di Malang tahun 94. Nah, sekarang tidak perlu lagi karena internet digital udah semakin baik. Jadi kita kalau mau mencari buku, biar buku lama, kita pasti dapat, asal pintar mencari. Nah, sudah paham ya tentang literatur tadi ya. Nah, kemudian literatur dalam pembahasan kita adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan peralatan, perlengkapan, spare part. Nah, jadi kalau literatur kita kecilkan lagi, tadi kan terlalu besar untuk membahas ilmu pengetahuan yang mana gitu ya, kayak gitu kan. Nah, sekarang literatur kita kerucutkan ke dihubungkan dengan dunia otomotif. Ya, dunia otomotif. Nah, di sini dikatakan literatur dalam pembahasan kita adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan peralatan, perlengkapan, spare part dari sebuah produk yang akan diinformasikan kepada apa ini tulisannya? Ada apa, saudara-saudara? Sebentar ya, gimana ya? Itu suara kerotok-kerotok itu suara kucing saya. Start begini. Kita cari ya. Nanti deh ya. Apa nak? Masih. Nggak apa-apa. Biarlah diinformasikan kepada yang apa ya? Aduh, nantilah ya. Oke. Kemudian setelah dari literatur, sekarang literatur tuh bentuknya seperti apa, Bu? Nah, jadi literatur tuh ternyata ada yang dicetak. Kalau dicetak itu dia bentuknya buku manual dan majalah. Kemudian literatur kalau tadi kan formatnya cetak gitu ya. Nah, kalau non buku atau tidak dicetak, nah dia ada namanya piringan hitam, pita rekaman, kaset, laserdisc, film strip, slide, mikrofilm, video. Nah, ini pasti yang saya sebutkan tuh paham aja kan?
Nah, kalau piringan hitam itu kalau nanti ada hubungannya dengan data kan ada namanya disket. Dulu